mengakui bahwa kita salah menangani ini. Hah? Solusi terbaik, saya sudah bilang, swab test gratis untuk red zone. Lakukan itu, kita punya anggaran. Kenapa kita selalu menyuruh warga di rumah aja, bagi masker di rumah aja, masker adalah solusi. Oke, masker solusi. Tapi kalau tidak diiringi oleh tracing, gimana caranya? Untuk mencegah tracing harus mencegah penularan. Iye, penularannya ada di mana, bosku? Mau sampai kapan kita mengatur 270 juta orang dengan sebuah gerakan? Ayo bagi masker. Ayo bagi masker, jaga jarak. Ayo bagi masker. Lu mau sampai 1 abad gitu terus nyuruh relawan kayak gua gitu. Ayo Tirta suruh ke sana pakai masker, 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 pakai masker. Hah? Ayolah. Please. Men. Lu nuduh gua bacot. Nih, saya bilang kalau saya bilang bacot, men, saya 7 bulan di lapangan, men, tahu di lapangan kayak apa, men? Men, saya lihat sendiri, men. Ini rapid menjadi syarat sakti, men. Kalau saya udah rapid, 14 hari saya kemana-mana tetap surat sakti ini berguna. Kenapa? Saya tahu, karena saya sudah mempraktekkan. Saya cek ini 14 hari yang lalu saya kemana-mana, lalu saya pakai masker, ngurus event, ngurus kemana, ngurus ke sana, terus saya kesini lagi, aman. Surat ini adalah ayam-ayam doang. Rapid test awalnya 600.000, sekarang menjadi 95.000, terus kemana duit lainnya? Please, gunain nurani lu, coy. Hah? Lu semua harus bersuara, men. Faktanya, kita salah menangani ini, men. Alih-alih menangani swab test untuk dimasalkan ke rakyat secara gratis. Influencer pariwisata yang digas, gila. Ngehe, coy. Influencer pariwisata, jalan-jalan ke sana kemari, pakai duit rakyat, nginep di hotel terkini, sementara kita sengsara. Lu rela lihat orang pamer lagi selfie di tepi pantai mengatakan Bali keren. Lu foto di Seminyak, lu foto di Kuta. Lu lihat foto di daerah pantai, di daerah Kabupaten Badung yang PAD-nya turun. Dulu rapid 600.000, sekarang 150.000. Kemana lu bersuara? Apa karena lu mendapatkan bayaran yang sesuai dari uang rakyat? Lu berkata bahwa negara ini aman aja. Kita sudah lihat Omnibus Law. Banyak influencer yang dilibatin di Omnibus Law. Banyak influencer dilibatin di Omnibus Law. Kau yang belum baca pasalnya, baca pasalnya. Ngomong langsung pemerintah, sudah. Saya orang Rakjel. Saya sudah bicara ke senior, ayolah swab test digratiskan. Jawabannya adalah tetap edukasi, Mas Tirta. Saya bagi masker dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Seluruh toko Susankar sudah bagi masker tiap hari. Dan kita bagi masker lagi gratis sekarang. Kenapa September kita mengulang kegiatan yang sama dari bulan Maret? Kau bicara influencer, men. Influencer semua dibayar untuk berkata bahwa negara ini baik-baik saja. Negara ini tidak sedang baik-baik aja, bos. Tidak ada kata tidur, bos, di sini. 7 bulan saya sudah tidak live seperti ini. Dan saya live seperti ini lagi. Saya udah edukasi terus-terusan sampai habis mulut saya. Ayo pakai masker, ayo pakai masker. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah 6 bulan, dihitung dari Februari, 7 bulan. Edukasi, pakai masker, jaga jarak, jaga diri. Ayo kita cuci tangan tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat. Dan sekarang September, gerakannya sama lagi. Pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker. Sekarang saya tanya jawabannya. Ketika orang-orang di PHK lalu dikasih makan apa? Masker. Sementara influencer dibayar oleh kita pakai uang rakyat, berkata bahwa negara ini baik-baik saja. Cek hashtag wonderful Indonesia. Maka kalian tahu adalah influencer yang dibayar oleh negara kita untuk mempromosikan pariwisata kita, padahal negara kita tidak sedang aman-aman saja.
Kenapa dokter mau ngerjain? Untuk menjadi part of system dan mengerti sistem, kamu harus menjadi bagian dari sistem itu. Gimana kamu bisa mengerti cara kerja sistem kalau kamu tidak tergabung dalam situ? Malware, bos. Dan sekarang saya punya capture-nya. Ada orang nawari saya, Dokter Tirta mau nggak rapid buat donasi? Dokter Tirta mau swab nggak untuk grup? Dokter Tirta saya mau mobile PCR bisa diajukan nggak? Dokter Tirta saya jual APD, mau bisa dicarikan nggak? Dokter Tirta saya jual APD, tolong Dokter Tirta dicarikan. Dokter Tirta ini APD bagus banget, tolong dicarikan. Dokter Tirta donasinya masih ada, ayo tolong belikan APD, men. Kelar lu saya post tol. Hah? Hah? Bos, banyak orang japri saya. Menawarkan rapid, menawarkan swab. Kau bilang itu bukan bisnis, omong kosong. Omong kosong. Faktanya ada laba di situ. Saya masuk sistem selama 7 bulan. Melawan idealisme saya sendiri untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang saya rasain. Gold standar dari penanganan COVID itu adalah test, tracing, treatment, titik. Dan kamu menyuruh orang stay di rumah tanpa kepastian ini mau makan pakai apa. Negara kita sekarang diumumkan resesi dan OTW depresi di akhir tahun. Bukan hanya depresi ekonomi, ini depresi otak, bos. Puas kan? Saya tinggal upload itu semua yang nawarin, kelar semua sudah. HP saya ini menjadi bukti. Sudah saya backup di laptop. Banyak orang menawarkan ke saya jual rapid, jual swab, jual sarung tangan, jual APD, jual N95. Menggunakan harga reseller dengan alasan demand over supply. Dan kau tanya kenapa warga dokter-dokter banyak yang wafat? Karena APD-nya banyak yang gak standar, bosku, pada waktu itu. Di bulan Maret, April, APD kita gak siap. Vaskes kita tidak siap. Kenapa susah banget mengatakan vaskes kita saat itu gak siap? APD kita impor semua. Swab kita impor semua. Rapid kita saat itu impor semua. Alih-alih mengatakan itu kan ada statement hidrokloroquine obat COVID itu dari mana? Banyak orang mengatakan hidrokloroquine obat COVID itu dari mana? Obat hidrokloroquine itu adalah sejenis kina obat malaria, pereda kerusakan pada paru. Vaksin Sinovac itu uji klinisnya baru tahap 3. Katakan pada rakyat, ini baru proses. Belum bisa dijadikan patokan berhasil atau tidak. Hah? Why? Why, man? 7 bulan udah cukup saya di sini, bos. Hah? Setengah jam lagi saya baru sholat subuh. Kenapa? Kenapa selama ini 7 bulan kita hanya begini-begini saja? Terkesan jalan di tempat, COVID naik terus, ekonomi turun terus. Kita tidak sedang baik-baik saja, bos. Saya tidak menyalahkan pemerintah, saya tidak menyalahkan rakyat, saya tidak menyalahkan nakes. Saya hanya bicara kronologis. Saya meminta kalian untuk berpikir dengan akal sehat. Buat kawan-kawan saya yang dokter, saya bergerak dengan kalian. Dari awal saya mengunjungi rumah sakit dan kawan-kawan. Ayo katakan, rapid test standar apa tidak? Katakanlah dengan lantang, rapid test itu standar atau tidak? Gold standarnya itu apa? Apakah layak rapid test digunakan sebagai standar transportasi? Katakan dengan lantang, apa sih hukuman saya? Paling mentok GR saya dicabut atau apa? Saya sudah nothing tulus, teman saya udah gak makan, Pak. Teman saya beberapa udah bangkrut. Teman saya udah dipecat. Kawan saya udah hancur semua. Buat apa saya punya finance kalau teman saya nggak bisa makan? Saya di Jakarta dulu hidup di jalanan yang angkat teman-teman saya. Sekarang teman saya nggak bisa makan.
Terus saya bahagia gitu melihat teman saya nggak makan. Sementara saya terjebak di sebuah sistem, saya mengamati semuanya. Capture sana, capture sini. Saya foto semuanya, bos. Bos, saya kasih tahu nih ya. Banyak orang campaign pakai masker. Faktanya, pakai maskernya cuma di depan kamera. Pakai maskernya cuma di depan kamera. Di medsos pakai masker. Nyatanya kalau meeting nggak pakai masker. Ngerokok-rokok sana sini. Di kantor nggak pakai masker. Habis makan nggak pakai masker. Semua orang menghujat angkringan di Jogja dan angkringan di Semarang. Tapi lupa mereka juga nggak pakai masker di kehidupan sehari-harinya. Pakai masker kalau cuma di razia Satpol PP. Pakai masker kalau kena kamera. Pakai masker kalau di medsos. Pakai masker kalau foto. Jangan munafik semuanya. Ayolah semuanya kita berteriak, bos. Banyak orang juga pakai masker kalau cuma di media sosial doang. Di post langsung pelan-pelan, bosku. Pelan-pelan. Sabar, relax. Ini baru pemanasan. Jika suatu saat Instagram saya hilang atau saya hilang, kalian udah tahu alasannya karena apa. Bos, kita nggak usah naik. Banyak orang nggak pakai masker di luar sana. Banyak orang nggak pakai masker di luar sana, bosku. Ya, sudah banyak orang tidak pakai masker, berpura-pura aman di depan kamera pakai masker, di belakang tidak. Ya, pakai masker kalau ketemu orang, kalau meeting dicopot maskernya. Lalu kita edukasi bersifat munafik sana sini, dapat makanan sementara teman kita sengsara sampai mati. Bos. Dan banyak teman-teman saya pengusaha yang jualan masker. Banyak teman-teman saya pengusaha yang pencitraan Young Money, yang pencitraan sana sini, yang pencitraan Young Money, pencitraan sana sini, pura-pura donasi padahal ujungnya jualan juga. Saya punya bukti. Orang donasi, besoknya jualan lagi. Gimiknya donasi masker kain, tapi juga dia jualan masker kain. Kau bukan bilang itu bisnis. Kalau bukan bisnis, kenapa kamu nggak menjual dengan harga jadi? Kenapa harus di markup? Kau bilang itu profit. Kau pura-pura donasi supaya bisnismu lancar semua. Wahai orang yang menggunakan kesempatan masker kain untuk memperkaya dirinya sendiri. Banyak orang pamer Brompton tiap hari. Lupa di bawahnya banyak yang menari-nari di atas kemiskinan, bos. 7 bulan saya melihat banyak teman-teman saya orang kaya yang menyumbang masker sana sini. Padahal mereka juga jualan. Mereka juga jualan. Jualan. Gua ada capture ya. Gua ada capture ya. Jualan, bos. Lu kata ini kemanusiaan. Berdebah, bro, kalau ini disebut kemanusiaan. Apa ketakutan saya? Tidak ada. Saya cuma bicara 7 bulan dari realita. Saya juga pernah lihat penguburan jenazah. Saya selalu menganggap COVID itu ada. Kenapa dari Maret dianggap tidak ada? Kenapa kita menganggap ini aman? Itu pertanyaan saya. Jika kalian komplain, kenapa kok COVID disebut konspirasi? Kalian sendiri yang mulai. Ingat media. Saya minta semua teman-teman cek media. Di bulan Februari siapa yang mengatakan negara kita aman dari COVID? Di bulan Februari siapa yang mengatakan kita aman dari COVID? Siapa? Di bulan September semua orang berkata bahwa COVID itu berbahaya. Kenapa nggak dari Februari? Kenapa nggak dari Februari? Hah? Kenapa nggak dari Februari mengatakan bahwa COVID ini berbahaya? Kenapa di bulan Februari semua orang-orang penting mengatakan bahwa COVID tidak akan sampai ke Indonesia? Tapi di bulan September, semua tokoh-tokoh penting mengatakan COVID berbahaya, ayo di rumah aja.
Esok tempe, sore dele. Kok kowe mencela-mencele malah nuduh aku tempe?